Langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui rangkaian program penguatan daya saing, pengendalian mutu, jaminan keamanan pangan, dan memastikan produk kelautan dan perikanan unggul dan berkelanjutan. Dan kita akan mendengarkan langsung pemaparan kinerja, tantangan yang telah dihadapi serta nasional. Semoga diskusi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi publik serta menjadi ruang dialog konstruktif. Sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan bagi Anda rekan media dan sahabat Bahari dan formulir melalui link yang ada di kolom chat Zoom maupun kolom komentar live streaming YouTube. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Dirjen PDS, kemudian teman-teman para kapus, para direktur yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang saya banggakan terutama para teman-teman dari media yang hadir secara offline ya, maupun juga yang hadir secara daring. Teman-teman sekalian, di penghujung tahun 2025 terdapat beberapa capaian-capaian yang telah kita raih ya. Kami nanti akan tampilkan beberapa data, ada yang data sampai awal Desember, ada juga data yang Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sejak mulai dari hulu, sejak mulai ditangkap, mulai dibudidaya, kemudian didistribusi, diolah sampai dipiring, ya, sampai di tujuan konsumen, baik di domestik maupun di pasar global. Kami didukung oleh beberapa unit pelaksana teknis di daerah. Saat ini ada 47, baik itu di Jakarta maupun di seluruh provinsi ya. Bahannya slide-nya. Ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini adalah capaian kinerja Badan Mutu. Kami sebut Badan Mutu saja ya, supaya untuk dimudahkan teman-teman. Di tahun 2025 kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya adalah berupa keberterimaan hasil perikanan kita di negara tujuan ekspor. Kita sudah bisa tembus di 147 negara di tahun 2025 ini. Kemudian kita juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan surveillance terhadap penerapan traceability mereka. Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan. Kemudian kita juga lakukan monitoring mutu hasil perikanan kita di beberapa kabupaten kota. Sudah ada 25 kabupaten kota sesuai dengan target. Kita juga menerbitkan sertifikasi untuk HACCP di produk perikanan. Dari target 3.000 kita sudah selesaikan 2.986, sedikit lagi kita bisa sesuai target. Kemudian karena kita melaksanakan fungsi pelayanan untuk seluruh stakeholders ya, yang akan melakukan pemasaran hasil perikanannya, kita ukur indeks kepuasan masyarakat atau IKM atas pelayanan dari Badan Mutu ya. Jadi sudah terrealisasi angkanya yaitu 3,82 ya IKM dari Badan Mutu. Kemudian kalau kita dilihat dari capaian sertifikasi dari Badan Mutu, yaitu di sektor primer untuk budidaya sudah 500 lebih sertifikat, untuk pembenihan 150 lebih, kemudian untuk pembuatan pakan ikan, kemudian pembuatan obat ikan, distribusi obat, dan juga sertifikasi di kapal, yaitu cara penanganan ikan yang baik di atas kapal. Sudah ada 1.200 lebih sertifikat. Itu di sektor primer. Ini merupakan mandat kepada Badan Mutu yang baru dilaksanakan sejak tahun lalu, dan ini adalah capaiannya sudah mencapai lebih dari 1.000, terutama untuk kapal yang memang sebelumnya para stakeholders ini masih sulit menerima. Kenapa sih harus sertifikasi dan sebagainya ya. Kemudian di sektor pasca panen ini lebih capaiannya lebih tinggi, karena memang di sektor pasca panen ini para unit pengolahan ikan sudah terbiasa dengan yang namanya sertifikasi ya. Jadi SKP untuk kelayakan pengolahan sudah ada 5.300 lebih,
dan untuk hasap udah 2.900 lebih ya, udah hampir 3.000. Dan kami juga mengeluarkan yang namanya SMHKP, yaitu Sertifikat Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Itu adalah sertifikat yang digunakan untuk persyaratan ekspor. Ini adalah yang diminta oleh negara tujuan ekspor. Kita sudah menerbitkan 75.000 lebih ya, senilai 3,5 miliar US dollar. Ya, ini data sampai September. SMHKP ini termasuk juga adalah sertifikat mutu yang terakhir dimintakan persyaratan oleh Amerika untuk bebas radioaktif. Ya, itu adalah yang menerbitkan adalah di Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian selanjutnya ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah feeding the world, 147 negara sudah bisa menerima ya produk perikanan kita, tentu karena kita sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ekspor yang diminta baik oleh negara tujuan maupun memang persyaratan yang berlaku secara internasional. Tentu ini akan mendukung target-target dari nilai ekspor yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dari Ditjen PDS. Kemudian berikutnya ini adalah kapasitas dan kompetensi untuk pengujian laboratorium ya. Kita sudah bersertifikasi dari teman-teman di KAN, ada SNI ISO, kemudian juga kita sudah menerapkan jejaring lab dan banyak sekali parameter-parameter keamanan pangan yang sudah bisa kita lakukan di laboratorium kita ya. Bahkan di akhir tahun ini satu laboratorium kita juga sudah bisa menambah kompetensi untuk bisa menguji radioaktif ya. Kemudian berikutnya ini adalah teman-teman sekalian adalah masalah registrasi. Jadi untuk ekspor ada beberapa negara yang butuh untuk registrasi, ada juga yang tidak. Ada yang melalui pemerintah yaitu skema G2G, ada juga yang dari bisnis ke pemerintah tetapi melalui BKKP, ada juga yang bisa langsung. Jadi ini adalah data di mana ada penambahan nomor register yang difasilitasi oleh Badan Mutu sehingga jumlah unit pengolahan ikan yang bisa ekspor ke negara-negara tujuan ini meningkat. Ya, sebagai contoh untuk Arab Saudi kemarin kita bisa nambah 5, kemudian Kanada bisa nambah 11, untuk Korea Selatan 52, ke Vietnam bisa tambah 55 dan seterusnya ya ke beberapa negara. Kemudian teman-teman sekalian, di samping kita fasilitasi untuk para pelaku usaha yang akan ekspor, kita juga melakukan pengawasan mutu di perikanan domestik ya. Jadi di pasar-pasar modern, di pasar tradisional, kemudian di pelabuhan-pelabuhan perikanan, kita juga melakukan mutu hasil perikanan di kabupaten-kabupaten kota yang menjadi target bersama di Impres 1 yaitu gerakan masyarakat Kermas ya, gerakan masyarakat. Kemudian monitoring mutu contohan PIP ini juga kita lakukan bersama-sama dengan kerjasama juga dengan pemerintah daerah karena kita punya UPT di seluruh provinsi. Perikanan sudah dipercaya menjadi certifying entity sehingga Cesium 137 yang diterbitkan oleh Badan Mutu KKP. Ya, pada prosesnya sebelum kita terbitkan itu harus dilakukan scanning oleh para. Saat ini kita menggunakan laboratorium BRIN dan laboratorium Bapeten untuk melakukan uji dan alhamdulillah mulai 31 Oktober kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke Amerika. Bahkan pada tanggal 3 Desember kemarin Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan dan Bapak Wamen beserta Wakil Kepala BRIN, Wamen Lingkungan Hidup berkenan untuk melakukan ya pelepasan ekspor ke Amerika atas undang-undang Indonesia yang sempat 2 bulan stranded ya, tidak bisa dilakukan ekspor ya. Jadi dan kabar baiknya bahwa ekspor yang awal yang dicoba pertama kita lakukan pada 1 Oktober sudah bisa diterima dan lolos dirilis di Amerika Serikat. Dengan demikian kasus penanganan udang ini sudah bisa menyelamatkan yang tiap tahun udang kita ke Amerika tuh Pak Mahmud ya $1 miliar lebih gitu ya. Itu sudah bisa kita
lakukan kembali. Ya. Nah ini teman-teman sekalian adalah berkat kerjasama ini, dan kerjasama ini akan berlanjut terus karena kita akan terus memproduksi, mengolah udang kita karena permintaan dari Amerika juga terus ada. Ya. Kemudian